Sebelumnya perkenalkan kami dari Sistem Informasi kelompok 1 kelas SIC akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ada anggota kelompok kami yaitu Iwan dengan NIM 082 090, Ego 098, saya Adel sebagai NIM 09, ada Ria 108. Next. Definisi sistem informasi, pengertian sebuah kumpulan yang terdiri dari orang, data, dan proses yang berkaitan dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan bagi organisasi. Next. Peranan sistem informasi. Peranan sistem informasi dalam era sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan saat memerlukan informasi yang berguna. Selain itu juga memiliki manfaat dalam penghematan energi dan uang dalam nilai yang signifikan. Tiga faktor utama dalam sistem informasi. Yang pertama, organisasi. Sistem informasi dijalankan oleh entitas bisnis sebagai bentuk keunggulan bersaing untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, teknologi. Sistem dapat berjalan secara optimal dengan dukungan teknologi. Selain itu, pengadaan perangkat teknologi merupakan bentuk investasi jangka panjang. Yang ketiga, manajemen. Kinerja optimal dari sebuah sistem informasi tak lepas dari level manajemen dalam memerlukan informasi yang akurat dan update dalam pengambilan keputusan. Jenis sistem informasi yang pertama, Office Automation System, merupakan sistem informasi yang dikaitkan dengan komputer guna mendukung pengolahan data atau dokumen yang berfokus pada data. Yang kedua, Transaction Processing System, merupakan sistem aplikasi program yang mengolah data transaksi harian secara rutin dan merupakan sumber informasi bagi sistem informasi lainnya dan berfokus pada data. Jenis sistem informasi lainnya ada pada manajemen information system, yakni sebuah sistem informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan merupakan ringkasan informasi yang diperoleh dari transaction processing system. Kemudian decision support system, sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen dan berfokus pada keputusan. Terakhir ada executive information system, yaitu sistem informasi untuk pengolahan data yang digunakan untuk pemecahan masalah yang spesifik dan berfokus pada strategi. Next. Sistem informasi berbasis komputer, kebijakan dan strategi, merupakan fondasi yang mengarahkan operasional dan pertumbuhan bisnis, termasuk aturan dasar perusahaan, arahan utama, target yang ingin dicapai, struktur organisasi, serta estimasi biaya untuk investasi dan operasional. Kemudian organisasi dan sumber daya manusia, menjelaskan pentingnya fungsi dan struktur organisasi yang mendukung strategi bisnis, serta kebutuhan akan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tepat untuk menjalankan operasional perusahaan. Kemudian sistem dan prosedur, membahas tentang fungsi unit kerja dan kewenangannya dalam organisasi, alur data dan informasi yang efisien, serta sistem pelaporan yang memudahkan pengawasan dan evaluasi. Next. Data, menguraikan tentang pentingnya sumber data yang akurat, volume data yang dikelola, kualitas data yang dijaga, serta tipe data yang digunakan dalam sistem informasi. Kemudian teknologi informasi, menyajikan informasi mengenai perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam sistem informasi, termasuk sistem operasi dan aplikasi program, serta perangkat komunikasi yang mendukung pertukaran data. Kemudian informasi, membahas kegunaan dan kepentingan informasi yang dihasilkan oleh sistem, ketersediaan dan keakuratan informasi tersebut, serta memudahkan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu peran dan karakteristik sistem analis. Menjelaskan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis seperti keahlian teknis dalam analisis dan desain sistem, pengetahuan tentang hardware, software, database, sistem operasi, dan telekomunikasi, serta kemampuan dalam pemrograman, kreativitas, dan manajemen proyek. Dan selanjutnya ada tahapan pengembangan sistem. Menguraikan peran sistem analis dalam setiap tahapan pengembangan sistem, mulai dari studi kelayakan, spesifikasi pengguna,
analisis dan desain, implementasi, pengujian, konversi, operasi, evaluasi, hingga modifikasi sistem. Berikutnya peranan sistem informasi bagi organisasi. Berbagai aktivitas bisnis yang harus dilakukan, masalah bisnis yang harus dipecahkan, dan peluang bisnis yang harus dimanfaatkan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa sistem informasi sebagai sistem fungsional bisnis, di mana cara kerja yang menggunakan teknologi informasi dalam bisnis untuk mendukung setiap fungsi bisnis yang harus diselesaikan dalam perusahaan. Sistem fungsional bisnis merupakan berbagai jenis sistem informasi yang mendukung berbagai fungsi bisnis, yang di dalamnya tergabung dalam pemasaran, yaitu manajemen hubungan pelanggan, pemasaran interaktif, dan otomatisasi tenaga penjualan. Dan kedua ada produksi atau operasi, yang berisi manufacturing, resource planning atau MRP. Kedua sistem eksekusi manufaktur, dan ketiga pengendalian proses. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang berisi analisis kompensasi, inventaris keahlian karyawan, dan perakiraan kebutuhan personel. Selanjutnya ada keuangan yang berisi manajemen kas dan kredit, manajemen investasi, penganggaran modal, dan forecasting keuangan. Next. Selanjutnya ada accounting yang berisikan pemrosesan pesanan, pengendalian persediaan, piutang usaha, utang usaha, penggajian, dan buku besar. Next. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari teknologi dan juga organisasi di dalamnya, di mana melalui sistem informasi ini perusahaan dapat menggunakan teknologi ini sebagai bentuk strategi bersaing. Selain itu, sistem informasi memiliki fungsional bisnis sesuai dengan jenis perusahaan dan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.